Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan al-mab'utsa rahmatan lil alamin sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Al-Manzumah Al-Ha'iyah li Fadilati Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala. Masih kita perkara mengenai tentang bid'ah, dari definisi bid'ah. Di halaman 53 ini kita lanjutkan penjelasan Syekh di sini, yaitu kata beliau, wan nasara lamma ahdatsu rahbaniyata allati ma katabaha Allahu alaihim dallu biha wa aidan ma qamu biha li'annahum ajazu an ayyaqumu biha li'annahum humul ladina hammalu anfusahum ma la tutiqu wallahu subhanahu wa ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha fa'ajazu anha wa tarakuha fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Al-Hadid ayat 27. Wa qawluhu ta'ala illa ibtigha'a ridwanillah. Al-Hadid ayat 27, ay ahdatsuha yabtaghuna biha ridwanallahi. Fahada dalilun ala anna al-ibrata bid-dalili la bil maqasidi wan niyati faqat. Jadi orang-orang Nasara, orang Nasara atau Salibiyyin, pengibadat salib, tatkala mereka berbuat muhdath, perkara baru dalam agama mereka dari sisi rahbaniyah, peribadatan mereka, dari peribadatan orang-orang Nasara rahbaniyah, kependetaan mereka tersebut yang mereka ciptakan, mereka adakan, yang dimana Allah telah menuliskan kepada mereka dan menetapkan atas mereka, mereka menjadi dallu biha, mereka sesat dengannya, dan juga apa-apa yang mereka bangkit dan tegak dengannya, dari perkara muhdath yang mereka ciptakan dari sisi rahbaniyah tersebut, dari peribadatan yang mereka adakan. Li'annahum ajazu an ayyaqumu biha, dan dikarenakan sebab mereka lemah untuk bangkit dengannya, dikarenakan mereka orang-orang yang memikulkan dan memberatkan diri mereka apa yang mereka tidak sanggup dengannya, artinya takalluf. Sementara Allah telah memberikan kemudahan, keringanan, tetapi mereka, wa na'udzubillah, mereka memberatkan diri mereka sendiri apa yang mereka tidak sanggup. Bahkan mereka berdalam-dalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana zat yang maha pemurah, tidaklah memberatkan jiwa apa yang mereka tidak sanggupi. Fa'ajazu anha, akhirnya mereka orang-orang Nasara, ketika mereka membebankan diri mereka sendiri dengan perkara yang mereka tidak sanggup dengannya, maka mereka menjadi lemah darinya dan mereka meninggalkannya. Sehingga Allah mengatakan tentang mereka, fama ra'auha hatta ayatiha. Jadi kata Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Hadid, di mana Allah telah mengatakan di ayat tersebut, di ayat ke-27, tentang mereka di mana mereka, Allah telah mengatakan tentang mereka, wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha. Jadi tatkala kami menjadikan di dalam hati-hati orang-orang yang dimana diberikan kepada mereka, jadi kata Allah Ta'ala, kami berikan Injil kepada mereka,
dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati-hati orang-orang yang mengikutinya. Lantas orang-orang Nasara, ya, mereka mengada-ada dalam perkara rahbaniyah mereka. Ya, padahal kata Allah Ta'ala, ya, kami tidak mewajibkan kepada mereka, yang kami, ya, wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah Ta'ala. Fama ra'auha hatta ri'ayatiha. Jadi di sini Allah tidak mewajibkan kepada mereka yang apa-apa mereka wajibkan terhadap diri mereka sendiri, ya, kecuali illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali dalam rangka mencari keridhaan Allah Ta'ala. Jadi di sini kata Syekh, ai ahdathuha, ya, mereka memperbaharui, mengada-ada di dalam perkara rahbaniyah, ya, ibadah-ibadah mereka dalam rangka mereka mencari yabtaghuna biha ridwanallah. Mereka mencari keridhaan Allah Ta'ala dalam ibadah yang mereka perbaharui, mereka ciptakan dari bid'ah tersebut. Fahada dalilun, dan ini dalil bukti bahwasannya yang dinilai dan ibrah, jadi sandaran di sini adalah dengan dalil amalan mereka tersebut, bukan dengan tujuan-tujuan dan niat maksud dari amalan mereka saja. Ya, jadi demikian amalan bid'ah, bagaimanapun dia, itu tetap dikatakan bid'ah walaupun pelakunya, ya, meniatkan kebaikan, ya, atau niat yang soleh, sebagaimana keadaan manusia, ya, sekarang dari kaum muslimin sebagian mereka, wa na'udzubillah, yang mengamalkan bid'ah, di mana rata-rata kebanyakan mereka menganggap ini adalah baik, ya, niat baik dan sebagainya. Tetapi ketika amalan mereka tidak di atas dalil dan menyelisihi dari, ya, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun asal dari ibadah tersebut ada, apakah baca Quran atau salat dan sebagainya, tetapi, ya, praktek dari amalan tersebut menyelisih tuntunan Nabi, apakah dari sisi tempatnya atau waktunya atau tata caranya atau jumlahnya, maka ini menyebabkan amalan tersebut menjadi bid'ah. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kamuridinil khair la yusibahu. Ya, tatkala beliau melihat, ya, sekelompok manusia yang berzikir di suatu masjid dengan halaqah-halaqah yang dipimpin oleh seseorang dengan zikir jamaah mereka yang menghitung dengan batu-batu. Kemudian perkara mereka dilihat oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dan mengkhabarkan kepada sahabat yang lebih tua dari beliau, yaitu Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud ketika melihat keadaan ini bersama Abu Musa al-Asy'ari dari kaum-kaum yang berkumpul di masjid tersebut dari halaqah-halaqah zikir, ya, yang dipimpin oleh seorang, kemudian menggunakan batu-batu kerikil atau dikenal dengan sekarang ini adalah tasbih, ya, ini adalah perkara yang diingkari. Ya, Ibnu Mas'ud sangat marah. Ya, betapa cepatnya kehancuran kalian, sementara ini bejana-bejana, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum habis dan belum lusuh dari peninggalan Rasulullah sallam. Ya, tetapi kalian ini memperbaharui, betapa cepatnya kehancuran kalian, kata Ibnu Mas'ud. Dan beliau di akhirnya beliau katakan, ya, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, ya, tetapi tidak tepat di dalam mengamalkannya. Dan ini sangat tepat dalam bantahan terhadap orang yang mengamalkan apapun bid'ah dengan niat yang baik, tujuan yang baik. Walhasil, jadi intinya kesimpulannya, annal bid'ata syarrun. Ya, bahwasanya bid'ah itu adalah kejelekan. Apapun dia. Tidak ada yang namanya bid'ah. Itu ada bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Ya, sebagaimana telah lewat bantahannya dari, ya, perkara ini dan juga athar dari sahabat, ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan sebagian salaf yang mengatakan, ya, al bid'atu, ya, dhalalah atau bid'atun dhalalah, ya, wa in ra'ahan nasu hasanah. Seluruh bid'ah tersebut kullu bid'atin dhalalah, walaupun manusia menganggap itu adalah satu kebaikan. Wa in za'ama ashabuha anna khairun, walaupun pengikutnya dan yang mengamalkannya menganggap itu kebaikan. Wa in qalu innal bid'ata tanqasimu ila aqsamin. Kalau ada yang mengatakan bid'ah tersebut terbagi menjadi beberapa perkara atau beberapa macam, bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'atin. Sebagaimana telah kita katakan, ada yang mengatakan bid'ah yang baik atau bid'ah yang jelek. Ya, ini adalah pembagian, ya, yang dimana diingkari para ulama dan juga mengisi dalil. Ya, fa naqulu al bid'u fid din laisa minha syai'un hasanun. Jadi bid'ah-bid'ah di dalam agama itu kita katakan kepada mereka tidak ada sedikit pun darinya
suatu bid'ah yang baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu bid'atin dhalalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan seluruh bid'ah. Kullu itu sudah ma'ruf. Ya, kalimat kullu dalam bahasa Arab ini menunjukkan ya perkara yang menyeluruh. Apapun bid'ah itu adalah sesat. Faman qala inna minal bid'ah bid'atan hasanatan fa innahu yakunu mukadziban liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di siapapun yang mengatakan dari bid'ah tersebut ada yang baik, maka sesungguhnya dia telah mendustakan terhadap perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di mana beliau mengatakan alaihi salatu wasallam kullu bid'atin dhalalah wa qawlihi, dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas dari hadis yang telah kita bacakan sebelumnya muttafaqun alaih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang mengamalkan suatu amalan apapun yang tidak atasnya perintah kami, arti ini berhubungan dengan syariat agama, amalan tersebut tidak ada perintah kami, maka dia ditolak. Ya, fala tujadu bid'atun hasanatun fid din abadan. Maka tidak ada didapatkan suatu bid'ah yang baik di dalam agama selamanya. Ya, selamanya tidak ada. Ya, kecuali orang yang melakukan bid'ah tersebut dan mencintai bid'ah. Amma ma sammauhu minal bid'ah al-hisani kabina'il madarisi warrubati wa ta'lifil kutubi fa naqulu hadhihi laysat bid'an bal hiya mimma hassad dinu alaihi wa hiya wasailu ila umurin masyru'atin. Adapun apa-apa yang mereka menamakannya ini adalah perkara yang baru, ya bid'ah-bid'ah yang baik, ya artinya sesuatu yang baru, yang baik, seperti membangun sekolah-sekolah atau rubat, ya atau tempat-tempat lokal-lokal belajar, tempat-tempat halaqah, ya untuk majelis ilmu, ya dan mengarang kitab-kitab, maka kita katakan ini bukanlah bid'ah. Ini bukanlah perkara bid'ah. Bahkan ini di antara perkara yang dimotivasi dan dianjurkan oleh agama di atasnya. Kenapa demikian? Karena ini adalah wasail. Ini adalah sarana seluruhnya. Ya, sarana yang untuk menunjang kebaikan terlebih dalam perkara agama. Bahkan ini bisa menjadi ya pahala bagi orang yang ya melaksanakannya atau yang mendirikannya. Jadi ini adalah wasail, sarana, wasilah kepada perkara yang disyariatkan. Ya, dan bahkan syariat agama telah memotivasi untuk berbuat ihsan di dalamnya. Wal amal saleh, dan beramal saleh, wa fi'lil khair, dan melakukan perbuatan baik. Wa hadza kulluha ya min wasailil khair. Ini adalah di antara sebab-sebab atau wasilah-wasilah kebaikan. Wa hiya mu'inatun ala fi'lil khair, dan ini adalah perkara yang akan membantu di atas perbuatan baik dan amalan baik. Fahiya laysat bid'an, dan ini bukanlah bid'ah. Ya, ini bukanlah bid'ah wa qad jaa'a bihaddin, bahkan datang dengannya agama. Ya, wa hatsa 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan datang dengannya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Ya, qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong ya di atas dosa dan permusuhan. Wa amma qauluhu ya sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Fal maqsudu bihi annahu ahya sunnatan qad umitat fatabi'ahu an-nasu fi dzalik. Falahu ajruha wa ajru man iqtada bihi fa'amila biha wa hadhihi laysat bid'atan hasanatan innama hiya sunnatun hasanatun. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya siapapun yang mensunnahkan, ya yang mencontohkan di dalam Islam sunnah yang baik, ya sunnah yang baik, bukan bid'ah yang baik, maka baginya pahala sunnah tersebut yang dia contohkan dan pahala orang yang mengamalkan sunnah yang dia kerjakan tersebut. Ya, dan ini ya maksudnya bahwasanya siapapun yang menghidupkan suatu sunnah yang sudah ya dimatikan sunnah tersebut. Ya, siapapun yang sudah mematikan atau sunnah tersebut sudah hampir hilang, ya kemudian dia hidupkan,
kemudian manusia mengikuti amalan sunnah yang dia hidupkan tersebut, maka bagi orang yang mengamalkan sunnah pertama tadi, pahalanya dan pahala orang yang mencontoh dan berkedua dengannya, ya, yang mengamalkannya sunnah tersebut. Dan ini bukanlah suatu bid'ah yang baik. Ini bukanlah sebagai dalil dijadikan di sana juga ada bid'ah yang baik, tetapi ini adalah sunnah yang baik. Dan ini hadis, ya, sebagaimana yang meriwayatkan Imam, ya, Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yaitu barang siapa yang mensunnahkan di dalam Islam sunnah yang baik, maka pahalanya bagi orang yang mengamalkannya dan orang, ya, yang mencontoh sunnahnya tersebut, artinya mengamalkan sunnahnya. Allah taala alam. Demikian, ya, kita cukupkan sampai sini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.